ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat kembali hadir berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita dan kita lanjutkan dengan kajian tadabbur dan tafsir Al-Qur'an, yang mana ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa, di mana saat ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk mendalami, untuk mengungkap dan membuka pengetahuan kita, penglihatan kita, serta mentadaburi makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita semua di malam hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini dapat terus kita rasakan, dan hidayah serta bimbingan dari Al-Quran yang kita tadaburi ini dapat menerangi seluruh tahapan dalam kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini insyaallah kita akan bersama mentadaburi surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ini secara urutan surat yang ke-84, namun secara urutan turun, yaitu urutan nuzul atau tartibun nuzul ke-83. Surat ini juga disebut, kalau sahabat dulu nyebutnya dengan surat Idzas Sama'un Syaqqat, tidak sesuai dengan nama ayat pertamanya. Ada juga yang mengatakan, kemudian di zaman tabi'in, zaman para salaf, ada yang mengatakan surat Insyaqqat. Surat Insyaqqat. Kalau kita saat ini mengatakan surat ini dengan surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq diambil dari ayat pertama surat ini, Idzas Sama'un Syaqqat. Surat ini jelas termasuk surat Makkiyah, termasuk surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 25 ayat. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Insyiqaq ini. Nabi sebutkan dalam hadis, barang siapa yang ingin melihat peristiwa hari kiamat seakan-akan kiamat itu berada di depan matanya sendiri, maka bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan itu terjadi di hadapannya, maka bacalah surat Al-Infitar, Idzas Sama'un Fatarat, kemudian surat At-Takwir. Kalau secara urutan surat At-Takwir dulu ya, Idzas Syamsu Kuwirat, Idzas Sama'un Fatarat, dan satu lagi Idzas Sama'un Syaqqat. Jadi surat ini merupakan surat yang menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat yang luar biasa. Kita mulai masuk ke dalam surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un syaqqat. Ini makna dari insyaqqat. Idzas sama'un syaqqat. Di surat Al-Infitar, Idzas sama'un fatarat, Idzas sama'u infatarat. Di surat Al-Insyiqaq, Idzas sama'un syaqqat, atau Idzas sama'u insyaqqat, begitu kalau dipisah kalimatnya. Infatarat sama insyaqqat. Apa perbedaan infatarat sama insyaqqat begitu ya? Ulama menyebutkan Infatarat sama surat Al-Infitar sama surat Al-Insyiqaq, yang mana yang duluan? Surat Al-Infitar duluan. Jadi sebenarnya surat Infitar itu kalau digambarkan memang seperti ini. Infatarat sama Insyaqqa. Insyaqqa itu terbelahnya sesuatu menjadi dua bagian, namanya Insyaqqa. Misalkan ada ayat dalam Al-Quran, Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat semakin dekat dan bulan pun terbelah. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Insyaqqa itu terbelah, termasuk terpecah juga. Insyaqqa juga.
Kalau infatara ini dia rusak menjadi keping-kepingan. Kalau saat ini kita melihat langit begitu bagus, begitu luas, begitu rapih gitu. Allah mengatakan tentang langit, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan kami jadikan langit ini atap, saqfan atap, mahfudhan yang terjaga. Allah mengatakan di surat Al-Mulk, hal tara min futur, apakah kamu melihat kecacatan di langit ini? Nggak ada sama sekali. Namun nanti di hari kiamat Allah katakan, idzas samaa'un fatarat, idzas samaa'un syaqqat, nanti langit yang bagus ini, yang indah ini, itu ada akhirnya. Subhanallah, Allah mengatakan di sini idzas samaa'un syaqqat. Idza itu apabila, untuk peristiwa yang akan terjadi nanti. Idza untuk peristiwa yang akan terjadi nanti. As-sama' di sini adalah langit. Insyaqqat, dia terbelah, atau seperti gambar terbelah baik menjadi 2 bagian, menjadi 3 bagian, wallahu a'lam. Yang jelas insyaqqat begitu. Ini ayat yang pertama. Dan langit ini terbelah, dari kalimat insyaqqat ini kita fahami bahwa langit terbelah bukan dibelah, tapi dia membelah dirinya sendiri gitu. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Karena fa'il dari ayat ini siapa? Langit itu sendiri. Idzas samaa'u insyaqqat. Apabila langit itu sendiri terbelah. Kemudian di ayat setelahnya infatara juga, seperti disebutkan di ayat lain, takadus samawatu yatafattarna min fawqihim, dari surat Asy-Syura, ketika orang-orang kafir, orang-orang Nasrani gitu mengatakan dahulu, orang-orang kafir dari Nasrani mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Gara-gara kalimat tersebut Allah sebutkan di surat, salah satunya di surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna min fawqihim, atau di surat Asy-Syura, hampir-hampir seluruh langit itu runtuh dan hancur. Dikarenakan apa? Dikarenakan perkataan orang tersebut. Hampir-hampir seluruh langit hancur, berantakan gitu. Karena kemurkaan dari langit itu sendiri. Mendengar ada satu makhluk manusia mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Kemudian, nah di sini juga ulama mengatakan ini langit yang terbelah ini langit kita saat ini atau langit yang lain. Karena dalam Al-Quran langit itu ada 2. Pertama langit saat ini, langit kedua nanti langit setelah kiamat. Setelah kiamat ditiupkan sangkakala yang pertama, semua hancur. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah akan merubah seluruh tatanan alam semesta, dirubah semua, baik langitnya ataupun buminya udah dengan langit dan bumi yang berbeda. Dari situ juga ulama mengatakan bahwa langit yang terbelah ini langit mahsyar, langit mahsyar. Ini bukan langit kita saat ini. Langit kita saat ini infatarat, akan hancur. Dan yang terbelah nanti langit mahsyar. Itu juga sejalan dengan ayat setelahnya nanti. Di ayat kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi di sini kita paham makna adzina. Kalau kita tahu adzina kan izin. Sebenarnya adzina berasal dari kata uzun. Uzun dalam bahasa Arab artinya ada telinga, uzun. Wa adzinat artinya langit mendengar. Li rabbiha, kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sepantasnya, seharusnya langit mendengar. Subhanallah. Jadi adzina itu artinya sami'a, minta izin. Misalkan kita minta izin, kita minta agar yang kita sampaikan itu didengar sama orang yang kita minta izin. Minta izin berarti nggak diem-diem, dia mengatakan sesuatu, mengutarakan maksud dan tujuan. Itu minta izin. Jadi wa adzinat wa sami'at, langit mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Li rabbiha wa huqqat. Jadi di ayat pertama ini kita pahami bahwa langit saja itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dia taat kepada perintah. Allah perintahkan membelah, dia membelah. Allah perintahkan dia hancur, dia hancur. Nanti dua ayat pertama ini menjadi clue juga untuk kita memahami ayat-ayat setelah. Dan langit juga sejak awal diciptakan juga seperti itu. Ketika langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah katakan kepada langit dan bumi, qala atiya taw'an aw karha, wahai langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepadaku dalam keadaan taat ataupun terpaksa. Qalata ataina ta'i'in, keduanya mengatakan, ya Allah kami datang dalam keadaan taat. Itu berarti langit dan bumi, pertama di mereka mendengar, kedua mereka berbicara juga. Jadi langit dan bumi mendengar dan berbicara berdasarkan dari Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat berikutnya, wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Muddat itu diluaskan. Ayat ini juga menjelaskan tentang bukan bumi yang kita kenali, namun bumi mahsyar. Jadi ulama menyebutkan bumi mahsyar bentuknya bukan bulat lagi. Bumi mahsyar bentuknya bukan bulat lagi, tapi luas, hanya Allah yang tahu. Karena dia menampung seluruh manusia dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti. Jadi bumi mahsyar bukan bumi yang bulat lagi nanti. Kita ada ayat-ayat sebelumnya, maaf. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Ketika bumi muddat, di sini juga diterjemahkan diratakan. Dia muddat asal kata dari mad. Mad artinya apa? Mad artinya panjang. Muddat dipanjangkan, diluaskan, termasuk diratakan juga bumi nanti. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi nanti akan melemparkan seluruh apa yang ada di dalam sampai benar-benar kosong. Sampai bumi sendiri, emas, segala macam perhiasan yang ada di bumi dibuang semua, dilepas semua. Bahkan bumi nggak berani gitu ya, menunjukkan ketinggiannya di hadapan Allah. Semua gunung-gunung, semua bumi benar-benar rata semua, dan bumi mengeluarkan semua ada dalam isi. Dia nggak mau ada beban sama sekali ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bumi aja nggak mau ada beban ketika berhadapan dengan Allah. Gak mau ada sedikit kesombongan. Gunung tinggi besar, seakan-akan kesombongan bagi gunung aja gak ada. Perhiasan semua yang dikeluarin semua sama bumi. Bumi betul-betul bumi 100%. Allah mengatakan, sampai orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, sekiranya saya seperti tanah bumi ini. Tanah dong, dia melepas semua yang ada dalam isi. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi benar-benar bumi bertemu dengan Allah pure, hanya bumi aja, melepas segala yang ada di isi. Jadi akhir dari langit dan bumi ini ketika langit dan bumi nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seluruh makhluk juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dalam satu riwayat tafsir disebutkan, dalam tafsir disebutkan ini tentang ayat ini juga. Nabi SAW menyebutkan ketika hari kiamat nanti, ada Nabi SAW qala, idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat. Ini lihat sini ya. Idza kana yaumul qiyamati maddallahu al-ardha maddal adim hatta la yakunu li basharin minan nas illa mawdi'a qadamaihi. Allah akan luaskan bumi ini, panjangkan bumi ini sepanjang-panjangnya, sampai seluruh manusia yang dibangkitkan punya tempat nanti di situ. Fa akunu awwala man yudah, dan aku menjadi orang yang pertama kali dipanggil, kata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wa Jibrilu an yaminir rahman, dan malaikat Jibril berada di samping Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, ma ra'ahu qablaha,
Demi Allah, malaikat Jibril gak pernah melihat Allah sebelumnya. Di saat itu aja malaikat Jibril, Nabi katakan malaikat Jibril berada di sebelah kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Jibril sebelumnya gak pernah melihat, dari awal diciptakan gitu. Malaikat Jibril dari awal diciptakan gak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu aja malaikat Jibril berada di samping Allah. Sebelumnya gak pernah melihat, gak pernah berada kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu malaikat Jibril usia, umurnya berapa dari awal diciptakan. Bahkan lebih tua dari bumi kita begitu, malaikat Jibril, karena yang mengatur semua penciptaan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya. Kemudian faqulu ya Rabb inna hadza akhbarani annaka arsalta. Wahai Allah, sesungguhnya ini, maksudnya malaikat Jibril, dia mengatakan bahwa engkau mengirimnya untukku, kata Nabi Muhammad SAW. Fayaqulu Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, benar, aku yang mengirim malaikat Jibril. Thumma asyaffa'u fa'aqul ya Rabb. Kemudian Nabi diberikan syafaat. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, di sana ya Rabb ibaduka abaduka fi atrafil ard. Ini juga menarik hadis ini. Nabi mengatakan, wahai ya Allah, sesungguhnya di pojok bumi sana, di pojok bumi, di pinggiran bumi sana ada hamba-hambamu yang menyembahmu ya Allah. Kira-kira di pojok, kalau Mekah Palestina tengah itu pojok di mana? Gitu ini. Indonesia ini kita pojok gitu. Jadi Nabi seakan-akan bilang, ya Allah, di pojok sana, Indonesia, Jawa, mungkin Papua, pojok sana ada hamba-hambamu yang menyembahmu ya Allah. Fi atrafil ard. Faqala wa huwa al-maqam al-mahmud. Ya, Nabi memberikan syafaat tersebut. Yang syafaat itu disebut dengan al-maqam al-mahmud, maqam mahmud yang terpuji. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat wa alqat ma fiha wa takhalat. Tadi bumi mengeluarkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat. Ayat kelima sama ayat kedua sama ya. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat. Kita masuk ayat ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai al-insan, ya ayyuha, ya di sini huruf panggilan atau harfun nida, ayyuha. Ayyuha karena al-insan ada alif lamnya jadi pakai ayyuha. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kalau disebut al-insan berarti kan kita bahas, kalau disebut al-insan, manusia beserta pikirannya, beserta jiwanya. Jadi bukan jasadnya, jasad plus jiwa dan ruh itu al-insan. Ya ayyuhal insan, innaka, sesungguhnya engkau kadihun, telah bekerja dengan sungguh-sungguh ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadahan. Ini ada kadihun, kadahan ini untuk mempertegas kadihun. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul atau disebut untuk taukid, maf'ul taukid, menguatkan. Engkau telah beramal bersungguh-sungguh, bekerja keras menuju Allah dengan kesungguhan yang luar biasa. Famulaqi, maka pasti kamu akan menemuinya. Tapi di sini nggak dijelasin. Ini kesungguhan sungguh-sungguh menuju bekerja dengan sungguh-sungguh ini maksudnya beramal soleh apa bukan? Ya, ini nggak dijelasin. Ulama menyebutkan manusia di dunia ini mau gak mau, dia pasti akan bersusah payah, dia akan bekerja keras untuk melanjutkan hidupnya sampai akhir hayatnya. Cuman manusia memilih mau bekerja keras sungguh-sungguh itu karena Allah, atau mau bekerja keras sungguh-sungguh itu karena dunia. Mau karena Allah atau mau karena dunia, dua-duanya pasti akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Famulaqi, kamu pasti akan ketemu Allah. Mau karena Allah, mau bukan karena Allah, ujung-ujungnya akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama mengatakan lan yasiru ilallah
bi ghairillah. Kita semua nggak akan mampu mencapai Allah tanpa Allah. Maka bagaimana mungkin ingin mencapai Allah tapi tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau menuju Allah aja harus dengan Allah. Atau dikatakan mau menuju segala sesuatu gitu. Mau menuju segala sesuatu harus dengan Allah. Mau makan, mau minum, mau tidur, semua harus dengan Allah. Bahkan kematian juga harus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup harus dengan Allah. Tanpa Allah nggak akan kita mampu mencapai segala sesuatu. Apalagi kalau kita mau mencapai Allah, harus dengan Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di sini ada ilustrasi. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi makna seperti itu. Jadi manusia pasti bekerja keras, pasti sungguh-sungguh, tinggal dipilih aja. Mau karena Allah atau mau bukan. Karena akhirnya nanti famulaqih, kamu pasti akan mulaqih itu bertemu, berhadapan. Dalam hadis disebutkan manusia nanti akan ketika dihisab semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nggak ada penerjemah antara setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhadapan untuk apa? Untuk hisab. Untuk hisab. Maka nanti ayat ke-7, ke-8 setelahnya akan membahas tentang hisab. Di ayat ke-7, fa amma man utiya kitabahu biyamin. Jadi baik lagi, sebelum kita masuk ke ayat yang bawah, ayat ke-6 ini. Surat ini turun Makkiyah. Berarti al-insan di sini pertama kali yang dimaksud al-insan tentu seluruh orang-orang yang ada di Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, berarti makna begini: wahai orang-orang Quraisy yang enggak beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi SAW, kalian beriman, kalian enggak beriman, kalian pasti akan tetap bekerja keras selama dunia ini, dan di akhirat nanti kalian akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, yang biyamini, kanan itu makna kebaikan, makna kanan juga kekuatan, makna kanan. Kemudian kanan juga bermakna kemuliaan. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yasira. Hisab yasir seperti apa hisab yang yasir? Dalam tafsir, dalam hadis Nabi SAW disebutkan hisaban yasira itu ditampakkan amalan-amalan hamba tersebut. Jadi Allah tampakin amalan. Ini pernah kita bahas di surat sebelumnya, yaitu surat At-Takatsur. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jannata tsumma la tusaluna yawma idzin 'anil na'im. Semua orang akan dihisab. Yang pertama golongan bi ghairi hisab, para nabi, para syuhada, para siddiqin, itu bi ghairi hisab. Karena kayak Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar wad'u suburan katsiran, dibinasakan, dihidupkan lagi, dibinasakan lagi. Wa yasla sa'ir, dan dia akan masuk ke dalam api sa'ir yang panas luar biasa. Kemudian dikatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Dia ini kana arti dulu, orang ini dulunya fi ahli, di keluarganya, masrura. Dia senang-senang aja kerjaannya di keluarga. Gak mikirin akhirat, gak mikirin kemaksiatan, gak bertobat kepada Allah, gak mengingatkan anak-anaknya buat sholat, mengajarkan ngaji Al-Quran, dibiarkan keluarganya senang-senang aja udah. Innahu kana fi ahli masrura. Kalau yang atas beda. Nanti deh, ketika kembali kepada keluarganya baru kebahagiaannya di akhirat. Tapi yang ini, yang orang kafir, di keluarganya senang-senang aja, gak mikirin akhirat sama sekali. Bahkan di ayat 14, innahu dhanna alayyahur, dia mengira, di sini bukan menyangka, dia yakin. Dhanna di sini makna dia yakin alayyahur, bahwa dia nggak akan
nggak akan kembali ke yahur itu. Dia mengira nanti akhirat itu kalau memang akhirat itu ada, sebagaimana saya di dunia bahagia, terhormat, senang-senang, ya kalau memang akhirat ada ya udah, saya juga akan bahagia, akan senang-senang juga di akhirat. Seperti kisah tentang di surat Al-Kahfi 2 pemilik kebun, atau di surat-surat yang lain yang mengatakan qala ma azunna an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Dia mengatakan bahwa kebun saya ini nggak akan binasa sampai kapanpun, dan saya nggak menyangka kiamat itu benar-benar ada. Wala irruditu ila rabbi, kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, kalau emang betul, la ajidanna khairan minha munqalam, saya akan mendapati lebih baik lagi nanti. Dia yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy dan siapapun ya, saat ini yang bersifat seperti orang-orang kafir Quraisy. Jadi kehidupannya menunjukkan bahwa dia nggak beriman kepada hari akhir. Allah katakan, bala innahu kana bihi basira. Tentu Allah Subhanahu wa taala sungguh melihatnya. Dhanna an la yahur, ada ilustrasi di sini tadi. Innahu dhanna an la yahur. Yahur itu arti kembali. Yarji'. Innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka dia nggak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengira manusia seperti binatang, kalau mati udah mati, selesai semua urusan. Ini prasangka orang-orang kalau zaman ini, orang-orang materialistis. Kehidupan dunianya nggak ada yang namanya akhirat, surga, neraka, balasan, nggak ada. Sedangkan nggak, dalam keimanan orang-orang mukmin nggak seperti itu. Orang-orang kafir mengira bahwa setelah mereka mati, udah mereka berbuat zalim, maksiat, mati udah selesai. Orang banyak hutang, kemudian menzolim orang lain, kalau mati selesai. Enggak. Justru kematian dia itu awal mulai hisabnya dia nanti. Orang yang paling berbuat jahat ketika mati bukan selesai, justru nanti di akhir Allah akan membalasnya itu semua. Kemudian Allah mengatakan di ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Kita masuk ke ayat ke-16 di sini. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bisyafaq. Kalau di Al-Qur'an ada kalimat fala uqsimu, itu biasanya berkaitan dengan bintang-bintang yang ada di langit, atau berkaitan yang ada di langit itu. Dan kalau setelah fala uqsimu, biasanya setelahnya itu Allah akan membahas tentang Al-Quran. Karena yang Allah bahas tentang Al-Quran, maka Allah bersumpah dengan hal yang paling tinggi gitu kan. Al-Quran paling tinggi, maka Allah bersumpah juga yang paling tinggi. Fala uqsimu bisyafaq, maka sungguh aku bersumpah dengan syafaq. Ini ulama mengatakan syafaq artinya merah begitu loh. Kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, maksudnya cahaya merah waktu senja. Syafaq artinya waktu senja. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu syafaq ini? Syafaq ini bukan waktu senja, ya termasuk waktu ketika waktu subuh menyingsing. Jadi sebelum masuk cahaya matahari itu ada cahaya merah dulu yang muncul, itu namanya syafaq. Syafaq ini menunjukkan berakhirnya waktu siang, jadi masuk waktu maghrib. Kemudian masuknya waktu malam ketika syafaq itu benar-benar hilang. Kemudian masuknya waktu subuh. Jadi hampir seluruh ibadah kita berkaitan sama syafaq. Salat maghrib ketika cahaya siang habis dan tinggal cahaya merah di langit, atau syafaq. Kemudian waktu isya ketika syafaq ini benar-benar habis, masuk waktu isya. Kemudian subuh ketika muncul syafaq waktu fajar ini. Dan waktu zuhur ketika matahari persis di atas kemudian tergelincir sedikit waktu zuhur. Kemudian waktu asar ketika matahari, ketika bayang-bayang kita panjangnya 2 kali tubuh kita sendiri. Ketika asar
bayang-bayang kita 2 kali panjang kita setiap waktu asar. Allah mengatakan fala uqsimu bisyafaq, waktu senja. Wal laili, senja, setelahnya wal laili, waktu malam, wa ma wasaq. Wasaq artinya dan apa yang ada di malam tersebut. Wal laili wa ma wasaq. Allah bersumpah dengan malam dan apa yang ada di malam tersebut gitu. Karena waktu malam adalah waktu yang terkumpulnya kebaikan dan keburukan. Ada orang yang di malam hari beribadah, tahajud, sholat, bersedekah, berinfak, berbakti kepada orang tua yang di waktu malam ada. Ada yang bermaksiat, berfoya-foya, menzolimi orang lain, berbuat kezoliman, berbuat makar. Di malam itu ada. Walaili, di malam, wa ma wasaq, dan apa yang terkumpul di malam tersebut dari kebaikan dan keburukan. Kemudian yang ke-18, wal qamari idza tasaq, dan demi al-qamar, bulan, idza tasaq, apabila dia menjadi purnama. Apa kaitannya tadi ayat 16, 17, 18 dengan kondisi umat muslimin saat ini atau umat muslimin ketika di zaman Nabi Muhammad SAW? Kalau kita lihat apa kaitannya 3 makhluk ini dengan kondisi umat muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW? Harus ada kaitannya kan? Harus ada kaitannya begitu. Senja, waktu malam, dan segala ada yang isinya malam tersebut. Kemudian waktu purnama. Maksudnya adalah maknanya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalian senantiasa menzolim orang-orang mukmin. Kezoliman kalian merajalela di sana. Allah mengatakan, sebanyak apapun kezoliman, sebanyak apapun kalian melakukan tipu muslihat, makar, aniaya kepada orang-orang beriman, Allah mampu menghadirkan cahaya sebagaimana Allah mampu menghadirkan purnama di tengah gelapnya malam. Allah mampu menghadirkan purnama di tengah gelapnya malam yang nggak disangka-sangka gitu. Ke malam gelap begitu luar biasa, tiba-tiba muncul cahaya di tengah kegelapan tersebut. Ini mengajarkan kepada umat muslim juga jangan putus asa. Meskipun kegelapan menguasai, jangan putus asa. Allah mampu menghadirkan cahaya di tengah gelapnya malam tersebut. Dan juga bermakna semua keburukan, kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan di malam tersebut Allah akan tampakkan nanti dengan purnama. Ketika purnama datang, semua kezaliman, kemaksiatan itu akan terlihat. Semua yang tadinya gelap ketika purnama hadir kelihatan, meskipun di malam hari sama. Kemaksiatan, kezaliman, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tampakkan itu semua. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Kemudian ayat 19, latarkabunna tabaqan an tabaq. Di sini ada beberapa tafsir ya tentang latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu melalui tingkatan demi tingkatan. Tingkatan demi tingkatan. Dulu ulama yang mengatakan tingkatan di sini adalah keadaan menuju keadaan yang lain. Orang-orang muslimin, orang-orang kafir Quraisy, orang muslimin saat ini kamu tertindas, nanti kamu akan semakin kuat, semakin menang, semakin jaya Islam ini. Kalau kita kaitkan dengan saudara kita di Palestina, sama latarkabunna tabaqan an tabaq. Sebelum mereka tertindas, mereka semakin kuat, dan nanti kemenangan, kejayaan akan mereka dapatkan. Orang-orang kafir sebaliknya, saat ini mereka berjaya, orang Israel mereka berjaya, mereka akan turun lagi seperti itu. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dulu di Mekah. Kemudian ada juga mengatakan tabaqan an tabaq ini adalah tingkatan kehidupan manusia. Dari anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian sampai orang tua, itu tabaqan an tabaq. Ada yang mengatakan tabaqan an tabaq adalah semua tahapan-tahapan di hari kiamat nanti. Dari mulai dibangkitkan, kemudian dihaud, kemudian dihisab, kemudian sirat, gitu kan. Itu semua.
Dan juga masih ada tafsir tentang tabaqan an tabaq ini adalah Nabi SAW ketika melakukan Isra Mi'raj begitu. Nabi ketika Isra Mi'raj naik ke tingkatan langit demi tingkatan langit begitu. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kemudian di ayat 20, fama lahum la yu'minun. Mengapa kalian tidak beriman? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada siapa? Orang-orang kafir tadi. Allah telah bersumpah dengan langit, dengan bulan, dengan bintang, kemudian dengan seluruh lapisan langit. Allah baru mengatakan, mengapa kalian tidak beriman kepada Al-Quran ini? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, la yasjud. Mereka tidak taat, mereka tidak tunduk, dan mereka nggak bersujud. Maka di ayat 21 ini sujud tilawah kita di sini. Karena orang-orang kafir mereka nggak mau sujud, maka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, ketika dikatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak sujud kepada Ar-Rahman? Apa kata orang-orang kafir? Apa itu Ar-Rahman? Mereka mengatakan begitu. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum kufur. Apakah kamu memaksa kami untuk sujud kepada sesuatu itu? Wa idza quri'a 'alaihim, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun. Mereka enggak tunduk, mereka enggak mendengarkan gitu kan. Justru sebaliknya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Justru mereka mendustakan Al-Qur'an itu. Yukadzib ada tasydid di dza, bukan enggak percaya aja, bahkan mendustakan, mengajak orang-orang buat enggak beriman kepada Al-Qur'an ini. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Dengki, hasad, kemunafikan, Allah tahu semua itu. Kalau mereka didakwah hingga mau dibacakan Al-Quran gak mendengarkan, gak bersujud, oh berarti kalau gitu emang mereka sendiri yang mau masuk neraka, begitu kan? Ada orang dibilangin gak dengar, udah diancam tapi gak mau juga. Oh berarti emang dia yang mau menerima siksaan. Kalau gitu, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira buat mereka dengan azab yang pedih. Dan terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini bisa nih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun. Ini tadi syafaq. Syafaq waktu senja, warna kemerahan. Ada yang mengatakan warna kemerahan ini sebenarnya warna hembusan panas dari matahari. Hembusan panas dari matahari yang kita lihat ini hembusan panas dari matahari. Kemudian hembusan panas tersebut kalau dia nyentuh bagian bumi udah kebakar semua. Tapi hembusan panas tersebut tertahan sama atmosfer kita bilang. Atmosfer kita bilang begitu kan. Tertahan sama atmosfer yang harusnya dia kena bumi, dia nggak kena bumi. Maka di pinggir-pinggiran itu yang terlihat warna merah-merah tersebut. Subhanallah. Jadi kalau kena bumi langsung terbakar bumi. Tapi karena lapisan tersebut bumi terjaga. Nah, kemudian walaili wa ma wasaq, ini malam dan apa yang berkumpul di malam tersebut begitu kan, tadi kezaliman atau termasuk juga kebaikan amal soleh begitu di malam tersebut. Mereka yang beramal soleh di malam hari, kebaikan semua dikerjakan, dikumpulin kebaikan di malam hari. Nah, nanti hati mereka tuh bagaikan purnama di tengah-tengah kegelapan. Orang yang tahajud di malam hari, zikir di malam hari, hati mereka tuh meskipun sekitarnya gelap, hati mereka bagaikan purnama di tengah kegelapan. Wal qamari idza tasaq. Kemudian adalah tarkabunna tabaqan an tabaq. Bayi, kemudian tabaqan an tabaq. Jadi apa keadaan menuju keadaan dari anak itu. Kemudian yang terakhir yu'ud, tadi yang tersembunyi yang terakhir. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun adalah pahala ghairu mamnun yang enggak terputus. Ulama mengatakan
Ajrun ghairu mamnun adalah balasan yang tidak terputus. Maksudnya nggak terputus gimana? Amalan tersebut terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh. Tadi kan sebagaimana langit taat kepada Allah, bumi aja taat kepada Allah, langit aja begitu luas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan, matahari, bumi ini, kok bisa ada manusia bahkan dibacain sama di Al-Quran, diajarin langsung oleh guru yang terbaik Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang terbaik Al-Quran yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak beriman juga. Bukan nggak beriman, justru mendustakan tadi itu. Maka udah kalau kayak begitu, fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih dia kabar gembira tentang azab yang pedih gitu. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun. Ada makna ajrun ghairu mamnun, ada mengatakan adalah balasan yang tidak bi ghairi hisab, yang tidak terhitung. Ajrun ghairu mamnun. Namun sebagian mengatakan ghairu mamnun tidak terputus. Tidak terputus berarti apa? Itu mengalir terus begitu. Ajrun ghairu mamnun, tidak terputus, pahalanya itu tersimpan, terjaga, dan akan dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Kapan didapetin? Nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan kitab dari sebelah kanan, kemudian nanti dia melihat catatan amalannya, kemudian dia kembali kepada keluarganya dengan keadaan yang bahagia dan gembira. Kesimpulannya terakhir dari surat ini adalah tadi, wahai manusia, kamu di dunia ini pasti kerja keras. Mau karena Allah, mau bukan karena Allah, kamu pasti capek. Dan kamu akan bertambah usia terus, dan pada akhirnya kamu pasti akan bertemu Allah. Tinggal pilih, mau beriman, taat, bertakwa, atau maksiat. Kalau iman, nanti dapat kitab sebelah kanan. Kalau kafir, dari belakang. Kalau dapat sebelah kanan, kembali kepada keluargamu. Kalau bilang, kamu akan kembali kepada keluargamu. Dulu ketika meninggal, kehilangan keluarga, sedih di alam barzakh. Nanti setelah hisab dapat kitab sebelah kanan, silahkan kumpul lagi sama keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan itu semua di surat Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari. Kita tutup bersama. Cukup ya. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.